Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk membersamai saya untuk mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan program yang harus saya selesaikan, karena setelah ini program saya itu harus benar-benar dilaksanakan di sekolah ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan dalam guru penggerak. Jadi identifikasi kita itu ada 7 modal yang ada di dalam sekolah. Yang pertama saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu sebelum kita diskusi. Ada namanya modal manusia. Modal manusia itu terdiri dari dinas terkait, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, pendidik, murid, orang tua, serta komite. Artinya apa? Bahwa modal itu tidak selamanya uang. Bahwa keahlian manusia itu juga termasuk modal yang ada di dalam sekolah. Misalnya, murid yang memiliki latar belakang keanekaragaman minat dan bakat yang berbeda itu juga namanya aset yang ada di dalam manusia, yaitu pada murid. Terus misalnya untuk guru, misalnya guru ini menguasai teknologi, itu aset atau modal manusia. Misalnya guru ini punya skill dalam pembinaan mental, itu juga aset. Itu aset manusia. Jadi seperti itu. Contohnya yang akan kita identifikasi apa yang ada di sekolah kita. Itu modal manusia ya. Yang kedua itu ada modal sosial. Modal sosial itu apa? Contohnya masyarakat sekitar. Apakah masyarakat sekitar itu mendukung kita atau tidak? Mendukung sekolah kita atau tidak? Terus misalnya di sekitar misalnya PGRI, MGMP, Pramuka, nah itu juga aset. Bagaimana keterlibatan Bapak Ibu di dalam organisasi yang ada di sekitar sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Misalnya melalui peran Bapak Ibu di gugus pramuka, akhirnya Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk melakukan diklat misalnya tentang kepramukaan. Itu juga aset yang bisa digunakan untuk lembaga sekolah. Kemudian ada modal namanya modal politik. Modal politik itu terkait dengan kerjasama sekolah dengan pihak luar, misalnya Puskesmas, Polsek, Ramil, dunia usaha, yang kira-kira kita ada nggak sih hal seperti itu? Kalau ada, pemanfaatannya apa? Itu ya, itu yang modal politik. Kemudian ada modal agama dan budaya. Contohnya ada lembaga keagamaan di sekitar sekolah kita, atau misalnya keragaman agama yang ada di sekolah kita. Apa yang bisa kita ambil dijadikan aset untuk memajukan sekolah kita dari keragaman itu? Yang bisa kita identifikasi. Mungkin dari keragaman itu kita bisa melakukan moderasi antar beragama, mungkin bisa melakukan perayaan hari besar secara bersama. Itu contohnya. Nanti akan kita identifikasi bersama bukan dari intinya bagaimana kita melihat segala aset yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan kepentingan sekolah. Yang kelima ada modal fisik. Modal fisik ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dari gedung, kemudian kelas, kemudian lab, apapun itu yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja, kemudian punya fasilitas apa saja, manfaatnya apa, mungkin untuk meningkatkan kreativitas anak, mungkin untuk meningkatkan pembelajaran misalnya. Kemudian untuk modal lingkungan yang keenam, misalnya nih lingkungan sekolah kita itu pantai. Kira-kira bisa nggak sih itu dimanfaatkan untuk sekolah? Mungkin misalnya ada salah satu guru, oh iya Bu, kayak Pak Heri pernah ngajak anak ke pantai untuk belajar ya Pak waktu itu Pak ya, ngambil apa binatang-binatang ya. Ya contohnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan identifikasi modal lingkungan. Atau mungkin ada tambak di sekitar sekolah kita, bisa nggak sih itu dimanfaatkan untuk sekolah kita? Contohnya mungkin ketika ada
materi yang berkaitan dengan budidaya di prakarya misalnya seperti itu. Yang ketujuh, modal finansial. Nah, modal finansial ini apa sih yang dipunyai sekolah kita? Misalnya kalau dana bos sudah pasti. Kemudian punya koperasi sekolah tidak, dari kantin itu menghasilkan dana tidak, dari parkir, tabungan, misalnya seperti itu. Kalau memang ada, ya itu yang akan kita identifikasi terus pemanfaatannya. Itu ya, Bapak Ibu. Sampai sini apakah sudah memahami kira-kira aset apa saja yang akan kita identifikasi dari 7 modal? Sudah memahami ya? Oke, ini diskusi Bapak Ibu, tidak usah tegang-tegang. Artinya semua masukan itu boleh diserap. Mungkin bisa kita mulai dari yang pertama ya. Yang kita punya, yang pasti dinas terkait ya Bapak Ibu. Terus pengawas sekolah, kepala sekolah, guru ya, terus murid, wali murid ya, dan orang tua. Kira-kira pemanfaatannya apa ini Bapak? Dimulai dari mungkin mengerucut ke guru kali ya. Pemanfaatannya bagaimana? Misalnya kemampuan Bapak Ibu nih, misalnya mata atau Pak, oh saya bisa Bu, saya punya skill untuk fokus ke bagaimana melatih murid lancar conversation dalam bahasa Inggris seperti itu. Silakan masukannya Bapak Ibu dari modal ini dulu, guru. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu berikan? Ekstrakurikuler ya. Bisa bukunya sih tolong dicatat ya ekstrakurikulernya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Nah pasti Bapak Ibu semuanya sudah memiliki ijazah S1 ya. Itu juga modal. Berarti ini ya Bapak Ibu. Jadi integritas dan kemampuan di bidangnya masing-masing ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kemudian bagian tik. Oke, bagian tik itu apa Bu bagian tiknya Bu? Mengembangkan siswa. Jadi kalau sedikit itu kan perlu itu ya. Pemanfaatan teknologi ya. Teknologi terus ya Bu Messi, pemanfaatan teknologi. Ada lagi? Kira-kira Bapak Ibu? Ya. SBK, SBY, ya apa? Bisa nari. Berarti keterampilan dan kecakapan berarti ya Bu ya. Oke. Gamelan itu kecakapan ya. Berarti secara garis besar pemanfaatannya adalah guru dan tendik yang memiliki pendidikan minimal S1, berintegritas, mampu menggunakan teknologi, terus memiliki keterampilan dan kecakapan serta tanggung jawab pasti ya. Oke. Dari murid? Oke. Minat dan bakat murid ya. Ada lagi? Ya, pastinya ada kemampuan dari anak. Oke. Berarti dari murid minat ya. Minat dan bakat. Apakah murid Bapak Ibu heterogen atau hanya satu karakter? Heterogen. Berarti itu termasuk aset Bapak Ibu. Ya, itu termasuk aset. Berarti ya Pak ya. Ada sekolah. Ya, mengajarkan
Kemampuan dalam belajar ya. Kemampuan dalam belajar ya, berarti ya. Oke, sekarang kalau dari orang tua dan komite kira-kira apa Bapak Ibu pemanfaatannya? Dalam komite itu mungkin saran aja ya, saran dari Masukan. Iya, Artinya mendukung kebijakan sekolah ya. Bisa masukan yang baik ya. Bisa juga mengawasi kebijakan Ya, sekolah. mengawasi kebijakan sekolah. Ya, Iya. ya, itu kasus kita ya. betul. Oke. Oke ya. Itu di Oke, untuk identifikasi modal manusia ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan? Yang jelas ini untuk lingkungan sekolah lah, dan lingkungan sekolah yang banyak masyarakat kita ingin menjaga lagi tahu Iya. makanya tadi masa tadi itu sebenarnya mendukung program-program sekolah akan mendapatkan masih ada dari saran-saran yang mungkin dilakukan oleh sekolah baik benar itu sudah sesuai dengan prosedur yang begitu. Iya. Tinggal kita ibaratnya tadi intinya adalah kalau sudah semua kegiatan yang ada sekolah didukung oleh warga sekolah warga masyarakat, sebenarnya itulah bentuk salah satu untuk mewujudkan kemampuan sekolah. Jadi intinya dukungan ya. Kalau ada dukungan yang baik dari masyarakat sekitar sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk proses KBR yang ada di sekolah. Ini adalah Kalau sekolah. program kita bagus, tapi kalau tidak didukung. Ya benar itu Pak De. Oke, terima kasih Pak Dede. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kita masuk ke poin kedua, modal sosial. Modal sosial itu seperti tadi sudah saya kasih gambaran ya Bapak Ibu. Mungkin seperti Pak Heri yang tergabung ke dalam gugus pramuka ya Pak Heri, dan Bapak Ibu semua yang ada di dalam pengurusan PGRI. Kira-kira pemanfaatannya apa? Misalnya nih kalau Bu Marta aktif di pramuka, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan gitu di sana untuk sumbangsihnya terhadap sekolah? Silakan Pak. Heri. Pramuka, iya. Kan Bapak aktif tuh di gugus pramuka Pak. Jadi kira-kira pemanfaatannya ke sekolah kita apa gitu? Peran Bapak di gugus pramuka itu kan aset Pak ya. Jadi pemanfaatannya apa untuk sekolah kita? Apa yang Bapak bisa lakukan ketika Bapak di dalam gugus itu untuk sekolah kita? Dan kami setidaknya mendidik nasionalisme. Berarti ini ya Pak ya, memberikan pembelajaran ya Pak ya, yang Bapak bawa ke dalam kurikulum pramuka gitu ya. Pembelajaran, kemudian mungkin lomba-lomba kali ya Pak ya. Oh iya, melatih kedisiplinan, Mandiri. Biar di lingkungan ini dia bisa menggunakan itu. berarti berbagi praktik baik. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pramuka mengerjakan masalah yang bersama Berarti ini ya, kolaborasi ya. Kolaborasi untuk memecahkan segala persoalan yang ada di kampus. contohnya yang biasa bolos sudah ada di kementerian ini sudah ada solusinya biar tidak bolos lagi. Sudah Oke. Kalau yang masyarakat sekitar tadi sebenarnya sudah kalian satu paket di sini sama Pak Gede ya Pak. Artinya masyarakat harus memiliki kepedulian dan empati ya terhadap apa yang ada di sekolah. Oke, untuk modal sosial yang kedua ada lagi Bapak Ibu. Modal yang ketiga. Yang ketiga modal politik. Kira-kira apa nih Bapak Ibu modal politik yang sudah ada di sekolah kita dan yang dimungkinkan? Apa
Maka sekolah kita sudah kerjasama dengan pihak Polsek. Ada ya. Kalau misalnya mereka memberikan pembinaan setiap Oh ya, dia memberikan pembinaan. berarti menjadi kerjasama dengan Polsek ya. Puskesmas? Ya, dia sering memeriksa kesehatan Berarti modal politik yang kita punya yaitu kerjasama dengan Polsek. Kami Otonomi belum. Berarti dari Polsek dan dunia usaha belum ya. Berarti baru Polsek dan pemanfaatannya gimana tadi Bu Dewi pemanfaatannya? Kalau yang Polsek itu mereka itu memberikan pembinaan ke sekolah dengan ini sarana acara itu maksudnya memberikan sosialisasi yang baik. Contohnya saja misalnya pembinaan kewajiban pembinaan motor yang baik sebagai siswa gitu. Kemudian juga dia memberi saran jangan menggunakan golongan, kemudian jangan bawa senjata tajam. Itu biasanya memberikan sosialisasi yang edukasi lah ya. Baik, berarti gini ya, Bapak Ibu yang saya simpulkan bahwa pembinaan dari Polsek itu terkait tata tertib lalu lintas dan penyalahgunaan narkoba. Kalau yang dari Puskes, Kalau dari puskes itu biasanya dari kesehatan seperti gizi, makan, Oh, iya. yang dari sekolahnya. Kemudian pemberian obat secara jadi melakukan pemeriksaan ya. berkala ya Bu ya. Ya, kemudian pemberian obat untuk tambah darah setiap minggu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, apakah rapat rutin di sekolah kita itu masuk hal politik? Ya. Ya. Kira-kira gimana Pak Gede pemanfaatannya rapat rutin itu? Pemanfaatan aparat ini intinya adalah satu mengevaluasi daripada apa yang sudah dilakukan sebelumnya, Evaluasi. sehingga bisa ada peningkatan ketika tidak ada evaluasi ketika bekerja tidak sesuai dengan program. Nah, itu adanya evaluasi sama dengan mengoreksi kembali apakah kita sudah bekerja tapi kita sudah, tapi kalau ada satu hal yang lagi yang perlu diberikan. Jadi untuk mengembangkan daripada penting sekali. Jadi untuk mengakomodir dan mengevaluasi secara periode dari sekolah itu ya. Ada lagi Pak? Ada lagi Bapak Ibu? Modal politik? Cukup? Oke, kita masuk yang keempat ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini waktunya karena saya tahu Bapak Ibu ada jam di kelas jadi mungkin agak sedikit cepat ya. Mohon maaf. Yang keempat modal agama dan budaya. Kira-kira sekolah kita modal agama dan budayanya apa nih Bapak Ibu? Agama Keberagaman agama, Oke, ada agama-agama ya. toleransi, sosial juga lalu berhubungan dengan sosial budayanya ya banyak ya adat-adat budaya orang Hindu ya tariannya Berarti dari seni ya, Bu. Jadi modal agama dan budaya yang kita punya itu seni yang beraneka ragam, kemudian keragaman agama, iya. Kira-kira pemanfaatannya gimana? Dengan adanya keragaman itu kira-kira pemanfaatannya apa? murid jadi belajar untuk lebih bertoleransi Menanamkan budaya toleransi ya Bu ya. Jadi toleransi. Lagi, kalau yang pentas atau seninya Bu, pemanfaatannya ya kita kalau ada lomba-lomba berlomba saya mungkin bisa Nah, kalau ada kegiatan berarti sebagai wadah untuk ini ya menyatukan pertanahan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup untuk modal agama dan budaya? Oke. Yang kelima modal fisik,
Modal fisik itu yang pasti fasilitas yang ada di sekolah. Kira-kira apa aja yang sudah kita punya, Bu? Mulai dari gedung dulu ya. Gedung sudah, kelas ya. Kelas. Terus Sudah. makanan, terus oke, lapangan voli, lapangan futsal. Terus apa lagi Bapak Ibu kira-kira? Parkiran. Kantin. Banyak kita bisa. Terus tempat ibadah ya. Kira-kira pemanfaatannya bagaimana? Kalau pemanfaatannya berbeda-beda. Ya. Ya, misalnya kalau tempat ibadah jelas untuk ke ibadah rutin. Kemudian kalau di lapangan rutinnya jelas kita menggunakan karakter anak-anak yang belum tahu jadi tahu. Baik. Berarti sebagai ini ya, Bu, sarana pendukung pembelajaran ya. Betul. Kemudian kalau yang tempat agama untuk sebagai tempat ibadah tentunya ya, Iya. dan kegiatan Betul. Bisa lagi Bapak Ibu, sarana yang dimiliki sekolah selain ruangan, Kantin. pemanfaatannya ya Bu, bisa belajar tempat kantin ini banyak manfaatnya makan. samping kantin ini mendapatkan penghasilan. Oh iya. Kemudian baik itu siswa maupun guru merasakan hasil kantin. Jadi modal finansial. Benar. Baik Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Pustakaan kali ya? Ya, Pustakaan ya Bu, banyak manfaatnya. Memudahkan anak belajar. Ada lagi? Ya, memperluas wawasan murid. Kemudian ada waktu untuk membaca di sini. Oke. Meningkatkan minat baca ya. Oke. Kemudian ada lagi untuk modal ini fisik. Cukup. Yang keenam modal lingkungan Bapak Ibu. Lingkungan kita ada apa aja? Pantai. Oke. water. Yang di luar sekolah Bapak Ibu? Ya, Sawah. masa pesawat. Ya, sawah, sabun, kebun. Ya. Kemudian gunung yang bisa kita pandangi tiap hari. Oke, gunung. Nanti bisa masuk destinasi wisata ya. Ya. Kira-kira pemanfaatannya apa Bapak Ibu? Gunung. Gunung itu sebenarnya manfaatnya bagus sekali, bukan ya sampai kalau kita saat bingung dalam mengajar itu kita bisa lihat gunung. Depresi berarti ya Bu, ya? Begitu melihat gunung itu Rasa. rasa di kepala Jadi ini ada agak gunung. berkurang. Kenapa? Ya karena gunung itu pemandangannya indah Bu, bermacam-macam, ada pohonnya. Apalagi Bapak Ibu pemanfaatannya? Lingkungan pantai misalnya. Pantai, Buat praktek pembelajaran. Oke. Praktek pembelajaran ya Bu Messi. Terus ada lagi Bapak Ibu? Oke. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak Gede ya. Kalau ini apa? Ya. Area persawahan tadi bisa dipakai belajar. Oke. Udaranya sejuk bisa belajar. Berarti untuk praktik olahraga ya. Ya. Bukan olahraga aja, Bu, kalau sawah kita juga bisa. Berarti kan banyak sih. Oh iya. Hiking gitu ya. Iya. Ada musik biasa kita tonton, biasanya di Oke. darat. Makarya juga bisa. Saya bisa, Baik. Ada lagi? saya bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ada lingkungan? Oke. Yang ke-7 terakhir itu modal finansial. Nah, modal apa sudah pasti ya Ibu. Terus apalagi Ibu sumber finansial yang dimiliki sekolah? Kalau ini Masuk. Iya. Iya,
mencari cepat dana gitu. Jadi intinya untuk membiayai segala proses kegiatan yang dilakukan sekolah ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian selain kantin, dana kos, Ada juga parkir, lahan kos kita, dengan lahan kosnya sebenarnya bisa sih buat ditanam Iya, karena iya. ada jagung atau ditanam Bisa sayuran yang bisa menghasilkan. menghasilkan. Oke, berarti kalau lahan itu Ibu bisa masuk ke modal finansial, bisa juga masuk ke modal lingkungan. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa saya bersama-sama dengan Bapak Ibu melakukan identifikasi tersebut? Karena peran pemimpin dalam pembelajaran itu harus bisa mendorong well-being ekosistem kelas untuk berkolaborasi antara guru dan murid untuk mewujudkan kepemimpinan kepada murid yang bisa menciptakan kelas yang nyaman dan jadi aset-aset yang kita miliki tadi itu akan kita manfaatkan untuk menciptakan profil pelajar santri. Jadi alurnya menggunakan baja, tapi sebelumnya harus diidentifikasi terlebih dahulu. Apa sih yang sekolah kita punya? Ini termasuk dari modal manusia tadi. Kemudian kalau prakarsa perubahan saya yang pasti mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sebenarnya bisa memanfaatkan aset-aset yang tadi sudah kita identifikasi, gitu ya. Yang misalnya modal manusianya apa, untuk nyaman dan menyenangkan mungkin butuh modal finansialnya tadi bisa diambil dari yang sudah kita identifikasi, kemudian modal fisiknya mungkin bisa menggunakan ruang-ruang yang tadi sudah kita identifikasi dengan segala macam. Itu aja Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin menambahkan masukannya atau memberikan tambahan? Cukup? Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita identifikasi itu benar-benar kita bisa maksimalkan pemanfaatannya untuk sekolah. Mungkin itu aja identifikasi kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup diskusi kita kali ini dengan para Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.